Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu, ada kepercayaan lama. Jika anjing menggonggong tanpa henti menghadap ke satu arah, jangan pernah menoleh ke sana. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Rina baru saja pindah ke rumah peninggalan. Kakeknya sebuah rumah kayu tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal orang-orang sekitar sebagai tempat yang dijaga oleh hewan-hewan gaib. Di halaman belakang, seekor anjing hitam duduk diam, matanya memandangi kebun yang gelap, bulunya berdiri. Tapi ia tidak menyalak, hanya menggeram pelan, seolah menahan sesuatu untuk tidak keluar. Tengah malam tiba, Rina terbangun mendengar suara kucing melengking panjang dari dapur, diikuti suara piring pecah. Saat ia menyalakan lampu, tak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki kucing basah menuju pintu belakang. Tapi di luar, tak ada hujan. Anjing hitam itu kini berdiri di ambang pintu, menatap ke arah kebun. Rina mengikuti pandangannya, dan di antara bayangan pohon, terlihat sepasang mata merah menyala menatap balik. Udara mendadak membeku. Semua suara hilang, kecuali degupan jantungnya sendiri. Anjing itu mulai melangkah maju, menggonggong keras. Dan saat itu juga, bayangan hitam tinggi menjulang dari balik pohon, menyerupai manusia, tapi tanpa wajah. Rina terjata, tapi sebelum makhluk itu mendekat, belasan kucing muncul dari kegelapan, mengepung sosok itu dengan tatapan tajam dan desisan yang menakutkan. Makhluk itu mundur, lalu lenyap dalam kabut hitam. Angin berhenti. Malam kembali sunyi. Ketika Rina membuka matanya, semua hewan itu sudah pergi, kecuali anjing hitam yang kini duduk di teras, menatapnya dengan tatapan lembut, dan di lehernya tergantung kalung kayu kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Keesokan paginya, seorang tetua desa datang dan berkata pelan, "Mereka, penjaga rumah ini. Hewan-hewan itu melindungimu dari penghuni lain yang masih berkeliaran di hutan." Malam berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina duduk di ruang tamu, menatap kalung kayu di leher Gembul, anjing hitam yang sejak malam itu tak pernah menjauh darinya. Namun ada yang aneh. Setiap kali ia menatap kalung itu, huruf Jawa kuno di ukiran kayu seolah berdenyut, seperti nadi yang hidup. Di luar, angin berhembus pelan, membuat dedaunan bambu berbisik. Tiba-tiba semua kucing penjaga muncul, duduk berbaris menghadap pintu belakang. Bulu mereka berdiri. Mereka menatap sesuatu yang Rina belum bisa lihat. Sori mendesis pelan. Suaranya seperti bergema dari jauh. Dia datang lagi. Rina menelan ludah. "Siapa yang datang?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara geraman berat dari Gembul. Lalu, suara manusia keluar dari dalam mulut anjing itu. "Jangan takut, Rina. Mereka ingin memanggilmu, seperti dulu ibumu." Rina, tubuhnya gemetar, napasnya terhenti. "Apa maksudmu?" Gembul menatapnya dalam. Mata merahnya berkilat di kegelapan. Dunia mereka terbuka lagi. Penjaga lama telah melemah. Kini hanya darahmu yang bisa menutup gerbang itu. Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Dari bawah papan kayu, muncul kabut hitam yang berputar pelan, membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Si penunggu hutan bambu. Kucing-kucing melompat maju, mendesis keras. Gembul menggonggong dengan suara berat, tapi suaranya kini terdengar seperti dua lapisan, suara anjing dan suara pria tua bersatu. "Pergi kau, penghuni kegelapan. Dia bukan milikmu." Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti suara ribuan serangga berdengung. "Anjing tua, kau tak bisa melindunginya selamanya." Tiba-tiba, lampu padam. Rumah menjadi gelap total. Suara langkah kaki bergema di dekat Rina. Dan di antara kegelapan, ia mendengar suara ibunya. "Rina, pulanglah bersamaku." Saat ia membuka matanya lagi, ia sudah berdiri di tengah hutan bambu, dikelilingi kabut tebal. Gembul dan para kucing tak terlihat lagi. Hanya suara dari kejauhan. Suara Gembul memanggil. "Jangan ikuti suaranya, Rina. Itu bukan ibumu."